pada kesempatan siang yang berbahagia ini, mari kita manfaatkan waktu 15 menit ke depan untuk menghayati, mentadaburi satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, yaitu hadis bersumber dari Abdurrahman bin Sanan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bada'ul Islamu ghoriban summa ya'udu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Faqila ya Rasulullah manil ghuraba alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu berawal dari keterasingan. Kemudian Islam itu akan menjadi terkeasingan lagi sebagaimana awalnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah, maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Faqila ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil ghuraba, siapakah orang-orang yang beruntung yang terasing itu ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna idza fasadan nas. Ini yang pertama, hadis yang pertama, yaitu orang-orang yang berusaha memperbaiki manusia tatkala banyak yang rusak. Kemudian dalam hadis yang lain, wa manil ghuraba ya Rasulullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan qala ya alladzina yaksibuna minal kitabillahi hina yutraku wa ya'lamuna hina tudfa'u. Hadis yang lain nanti kita akan jelaskan. Hadis yang lain, siapakah orang yang beruntung, orang yang berbahagia, yang terasing itu ya Rasulullah? Dalam hadis yang kedua ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berpegang teguh di atas kitabullah, di atas Al-Quranul Karim di saat manusia banyak meninggalkan. Wa ya'lamuna bisunnati hina tudfi'u, dan orang-orang yang berpegang teguh di atas jalan petunjuknya Nabi, di atas sunnahnya Nabi di saat banyak orang ingin memadamkan. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manil ghuraba ya Rasul, siapakah orang-orang yang beruntung yang terasing itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, anasun solihuna fi anasin su'in aksaru atau kasirun, ya, may yu'sihim ya aksaru mimman tu'assimuhum atau tu'ti'uhum. Ada riwayat yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ditanya, siapakah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang untung, orang yang terasing itu ya Rasulullah? Adalah kata Nabi SAW, orang-orang yang soleh berada di tengah-tengah kebanyakan orang-orang jahat atau orang-orang jelek. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang-orang yang taat itu lebih sedikit daripada orang-orang ahli maksiat. Mari kita lihat pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang ghuraba. Dan sebetulnya kita ingin mendapatkan hari ini gelar ghuraba di akhir zaman. Karena orang-orang ghuraba, orang-orang yang terasing itu bukan karena mereka orang-orang yang membuat kerusakan, tapi justru orang yang terasing di sini dalam ya pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang pertama, orang-orang yang sedikit, qalil, orang-orang yang sedikit, orang-orang ini yang selalu berusaha untuk senantiasa mengislah, memperbaiki keadaan umat yang rusak. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sayati zamanu, ya,
Akan datang kepadamu suatu zaman di mana manusia sayati ala zamanu, ya, ala nasabiru fihim. Nah, masya Allah, ini orang-orang yang selalu sabar di atas jalan kebenaran, berpegang teguh ala dinihi, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh, orang-orang yang bersabar di atas din ini, alal qomidi ala zamri. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang sabar, orang-orang yang teguh, orang-orang yang istiqomah di atas jalan kebenaran ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti seperti orang memegang bara api. Ya, bayangkan, api itu kalau kita pegang sejatinya akan membakar tangan kita. Tapi kalau api itu dibiarkan, dia akan padam. Api sebesar apapun kalau dibiarkan suatu saat akan padam sendiri. Begitulah orang hari ini merasakan ketika berada di atas jalan kebenaran. Apalagi dia ingin mencoba untuk menjadi orang yang selalu berada di atas jalan kebenaran, maka konsekuensinya itu berat sebetulnya. Berat sekali. Bagaimana tidak berat? Seperti megang bara api. Dan kemudian orang-orang tersebut guroba lagi, orang-orang yang diasingkan, orang yang amat asing. Kenapa ini menjadi asing? Orang-orang ingin yang mengislah, ingin orang memperbaiki keadaan yang rusak. Kemudian ada orang yang tampil menjadi orang-orang yang akan membenarkan orang-orang yang rusak tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian membawa misi risalah kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dan kemudian bukan menjadi sesuatu yang baik hari ini mendapatkan dukungan, justru mereka akan menjadi asing. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kebanyakan manusia itu rusak hari itu. Rusak. Kalau orang sudah rusak, rusak pemikirannya, rusak misi dan visi hidupnya, kemudian yang mengendalikan dirinya adalah hawa nafsu, kemudian iman ditinggalkan, maka ini menjadi masalah. Jadi begini simpelnya. Kadang-kadang, Pak, hari ini kita memang sedang mendapatkan ujian yang berat. Ya. Pandemi virus corona. Kita selalu dihimbau untuk bagaimana menjaga protokol kesehatan, dari mulai masker lah, menjaga jarak lah, mencuci tangan lah, kemudian menambah nutrisi vitamin. Himbauan itu alhamdulillah kita dengar dan kita taati. Ya. Tapi ada himbauan Allah yang lebih sebetulnya. Imun itu akan baik, kekebalan jiwa tubuh ini akan baik ketika nutrisi iman itu dicas. Itu akan meningkatkan yang sangat luar biasa. Terpaan ujian itu akan menjadi kokoh ketika iman itu ada dalam dirinya. Amal soleh membentengi dirinya, itu alhamdulillah akan menjadi sehat. Ya, kenapa? Ini telah membuktikan orang-orang soleh terdahulu yang sudah meninggal, jumlahnya bukan sedikit, ratusan ribu. Mereka sakitnya hampir sakit-sakit yang sederhana. Jarang mereka mengalami sakit-sakit yang parah. Kenapa? Ya, orang yang imunnya bagus itu sebetulnya karena jiwa mereka itu ada ketenangan. Ketika mereka jiwanya tidak tenang, itu mudah orang menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Ini salah satu contoh saja. Ini yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian asing itu digambarkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Audah, seorang ulama besar, yang mereka meninggalnya termasuk meninggal yang sangat tidak menyenangkan. Ya. Beliau mengatakan yang pertama adalah guroba, salah satunya keterasingan dalam ketauhidan. Di saat orang-orang yang lurus tauhidnya, lurus akidahnya, di saat kebanyakan manusia tenggelam dalam kemusyrikan, maka orang-orang yang tampil di atas jalan tauhid, di akidah yang lurus, ini suatu saat nanti akan menjadi asing di mata umat. Kemudian asing dalam syiar dan sunnah-sunnahnya. Ketika manusia dalam lubang, dalam kubangan
bid'ah, khurafat dan tahayul, orang-orang yang berada di atas jalan sunnahnya Nabi SAW itu kelak akan menjadi orang-orang yang asing. Begitu juga asing saat orang-orang dalam ketaatan kepada Allah dan kemudian kebanyakan manusia bermaksiat, itu maka orang-orang tersebut akan menjadi asing. Orang-orang yang jujur di kantornya, orang-orang yang amanah di kantornya, orang-orang yang menepati janjinya di kantornya, di saat mereka ini istiqomah di atas jalan kejujurannya, maka akan menjadi asing karena tidak korupsi. Karena korupsi sudah menjadi sesuatu menu yang biasa, menjadi sebuah berita yang sudah terbiasa, maka dikala orang jujur itu akan menjadi asing, bahkan disingkirkan. Banyak orang hari ini yang tampil menjadi orang yang jujur, orang yang amanah, kalau bisa tidak ada di atas muka bumi ini. Karena apa? Ini menjadi penghalang. Maka orang-orang tersebut akan menjadi asing. Begitu seterusnya. Nah, maka fatubalil ghoroba, Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita, fatubalil ghoroba, maka berontonglah, maka berbahagialah orang-orang yang terasing, orang yang diasingkan tatkala nanti Anda berada di tempat yang ini. Satu, tempat yang terbaik orang-orang yang asing adalah orang yang istiqomah. Ya, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, kalau kita bisa melalui proses ujian ini semuanya, dan kemudian kita ini bisa lulus menghadapi semua itu, Masya Allah, anugerah yang paling tertinggi yang akan disematkan kepada kita adalah anugerah yang tidak semua diberikan oleh Allah. Ya, sebagaimana ya Sulaiman sebagai penutup kajian zuhur ini, saya ingin mengisahkan dua Nabiullah. Satu, Sulaiman dengan segala kekayaan melampaui kekayaan seluruh manusia. Bahkan sejak Nabi Sulaiman sampai manusia terakhir tidak akan ada yang menandingi kekayaannya Sulaiman. Bagaimana? Nabi Sulaiman sendiri itu istananya aja 1000 lantai. Lantai yang paling terbawah terbuat dari tembaga emas berlian, kemudian lantai yang 1000 itu dari kaca, itu diabadikan oleh Allah. Ya, kemudian seluruh manusia, seluruh jin, seluruh hewan, seluruh angin tunduk terhadap kekuasaannya. Bukan hanya wilayah sejengkal sebagian timur tengah, tapi seluruhnya. Ya, kemudian istrinya Sulaiman itu 1000, bayangkan, istrinya 1000. Ya. Bahkan singgasananya Sulaiman, tempat duduk singgasana itu 600. Pengawalnya jin dan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya penganugerahan nikmal abdu. Ya, sebaik-baik hamba, nikmal abdu itu di atas khair. Kalau khair itu sebaik-baik. Kalau nikmal abdu sebaik-baik hamba. Kenapa dia dijuluki oleh Allah sebaik-baik hamba? Karena mereka mampu melintasi, mampu melewati semua ujian dengan kekayaan, dia tetap bersyukur kepada Allah walaupun saat itu asing. Ya. Kemudian satu, Nabi Yunus, Nabi Ayub. Nabi Ayub dengan segala cobaan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau seandainya cobaan Nabi Ayub seorang diri ditimpakan kepada satu penduduk negeri, tidak kuat satu penduduk negeri itu. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyanjung sama dengan sanjungan Nabi Sulaiman, wa ni'mal abdu, sebaik-baik hambaku adalah Ayub. Dan seorang diri saat itu yang beriman kepada Allah terasing dari akidahnya, bahkan saat penderitaan yang sudah sampai melampaui batas, maka dibuang di tempat sampah. Nabi Ayub itu dibuang di tempat pembuangan sampah, seorang diri bertahun-tahun. Dengan kesabarannya dia di atas ujian dia lewati, mampu melewati dengan segala Masya Allah penyakit dan kesengsaraan hidup, maka Allah Subhanahu wa taala memujinya. Dua, hamba yang satu lulus ujian dengan kenikmatan yang melimpah, satu Allah meluluskan ujian dari hamba yang serba kekurangan dan banyak malapetaka. Apalagi kita hari ini kalau Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita iman, ini puncak segala kenikmatan yang Allah anugerahkan. Kalau kita nggak diberikan nikmat dunia, asalkan kita diberikan nikmat iman dan Islam, istiqomah di atas jalan ini walaupun seorang diri, la tazalu taifatu min ummati dhahir al-haqq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdiri di atas kebenaran,
Walaupun seorang diri dia sampai dia mati, maka dialah pemenangnya sesungguhnya, pemenang mereka. Pemenang itu bukan karena banyak, Pak. Pemenang itu istiqomah di atas jalan kebenaran sampai ajalnya datang, kemudian segitu dia, maka dialah pemenangnya. Kemenangnya mana? Nanti dia akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Dunia ini sampah. Dunia ini ronggokan sampah yang akan ditinggal oleh manusia. Maka ketika Allah titipkan anugerah iman, pemahaman din ini mesti harus kita berbangga, bersyukur kepada Allah, kita jaga walaupun asing sekarang. Di mata manusia ini asing kita dalam kebenaran. Asing syiar-syiarnya, asing tauhidnya, asing akidahnya, asing sunnah-sunnahnya, bahkan asing dalam ideologinya, itu asing seluruhnya. Di saat itu kita istiqomah sampai akhir hayat kita ini, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selesai, Pak, hidup. Apa kata Allah? Orang-orang yang istiqomah walaupun dia terasing dalam keistiqomahan di atas jalan agama ini, yang dibutuhkan manusia itu nanti, Pak. Hari ini boleh orang berandai-andai, hari ini oleh orang-orang berlomba-lomba, boleh hari ini orang rakus, boleh hari ini mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat, tapi menjelang kematiannya mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yang dia inginkan pertolongan Allah. Tetapi orang-orang yang istiqomah, jelas apa kata para malaikat ketika turun menghampiri orang-orang yang sedang sakaratul maut, dibisikkan di telinganya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Tempat tinggalmu setelah ini surga, menang abadi kamu, tidak akan pernah kalah selamanya. Nggak akan menjadi ada orang pecundang di dalam surga itu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah walaupun keterasingan kita dalam akidah, keterasingan kita dalam sunnah, keterasingan kita dalam syiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dalam jannahnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.